Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal Apache, MySQL, dan PHP di OS Linux atau biasa disebut sebagai LAMP ataupun LAMPP. L-nya itu adalah Linux, A-nya itu adalah Apache, M-nya itu adalah MySQL ataupun MariaDB. Nah, kemudian yang PP-nya itu adalah PHP. Nah, di sini kita akan menginstal yang MySQL ya, bukan MariaDB. Sebagai pembuktian, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa memang saya menggunakan OS Linux, kemudian Apache, MySQL, dan PHP-nya itu belum saya install. Ini saya sedikit perbesar dulu. Oke. Nah, ini saya panggil perintah neo fetch. Nah, di sini saya menggunakan OS Linux Mint ya, versi 20 di 64 bit. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu untuk menginstalkan PHP dan Apache-nya. Oh ya, saya sedikit lupa, saya akan tunjukkan juga pembuktian bahwa memang saya belum menginstal PHP, MySQL, dan Apache-nya. Itu saya masukkan perintah php minv, php command not found, kemudian MySQL minv not found juga, kemudian Apache 2 minv nggak ada, berarti memang belum saya install semua ya. Saya coba ulangi lagi. Kemudian kita masukkan perintah untuk penginstalan PHP-nya, itu dengan perintah sudo apt install PHP. Nah, kalau ingin langsung dengan Apache-nya bisa tambahkan perintah lib apache 2 kemudian -mod -php. Otomatis nanti dia menginstal dengan si Apache-nya. Jadi ini kalau saya enter, masukkan passwordnya, yaitu password user Anda, dia akan memproses. Ini langsung kita tekan tombol yes saja ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini the following new packages will be installed, Apache 2 dan seterusnya, itu otomatis terinstall ya. Jadi kita langsung enterkan saja. Jadi perintah tadi langsung menginstal PHP dan Apache-nya sekaligus. Nah, kita akan lanjut juga untuk proses menginstal MySQL, dimana kita akan membuat database baru, kemudian penambahan user baru, serta memberikan hak akses si user baru tersebut, apakah dia bisa membaca data, menghapus ataupun menambah, ataupun bisa semuanya. Oke, kita sudah menginstal PHP dan MySQL. Selanjutnya kita akan menginstal PHP dan Apache-nya, sorry. Kita akan lanjut ke proses instalasi MySQL-nya, yaitu masukkan perintah sudo apt install MySQL -server. Oke, kita enterkan. Dia memproses, ini tekan enter lagi supaya langsung menginstal tanpa harus menekan tombol Y-nya terlebih dahulu. Oke, dia memproses, kita tinggal tunggu saja. Kita udah berhasil menginstal MySQL-nya. Kita akan coba, selanjutnya kita akan masukkan perintah untuk masuk ke dalam MySQL, yaitu dengan perintah sudo MySQL enter. Nah, dia udah masuk nih ke MySQL-nya. Kita akan coba untuk menampilkan semua database yang ada ya. Caranya adalah masukkan perintah show databases titik koma enter. Nah, ini kita bisa lihat nih ada database 4 buah database, yaitu information schema, MySQL, performance schema, dan sys-nya. Nah, kalau kita ingin melihat user yang ada di dalam database ataupun di dalam MySQL ini, yang nantinya kita akan gunakan untuk si usernya itu bisa mengelola database yang akan kita gunakan di MySQL. Nah, caranya adalah kita masukkan perintah select user host from. Nah, kita masuk ke dalam tabel MySQL-nya ya, MySQL titik user titik koma enter. Nah, ini kita bisa langsung lihat ya user dan hostnya, yaitu ada Debian sys, kemudian MySQL, dan info schema, session, sys, dan root. Nah, kita tidak akan menggunakan yang root ya, kita akan coba buat database baru dan user baru. Cara membuat database baru yaitu masukkan perintah create database. Kita masukkan namanya apa, misalkan buat db baru titik koma enter. Oke, dia udah tampil. Kalau kita tampilkan lagi databasenya show databases titik koma enter. Nah, dia akan tampil, itu sudah buat db baru udah masuk ke dalam MySQL-nya. Selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan user baru. Nah, cara menambahkan user baru adalah create user, kemudian tanda kutip
new user. Ini adalah namanya ya. Jadi kalau kita ingin buat nama baru, kita masukkan nama usernya itu misalkan di sini Ampera Coding, tanda kutip, add kutip localhost, kutip lagi, kita masukkan perintah identified by. Nah, dalam tanda kutip ini untuk memasukkan passwordnya. Di sini saya akan menggunakan password coding saja, kemudian titik koma di ujung, enter kan, otomatis dia terbuat ya. Query oke, 0 rows affected, 0 detik. Oke, ini udah kita selesai buat. Kita coba lihat lagi usernya. Saya masukkan select user, ini tinggal teman-teman mainkan tanda panah ke atas saja di keyboard supaya dia bisa langsung tampil ya pilihan dari perintah yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya. Pilih di select user, host ini kita enter. Nah, dia tampil tuh Ampera Coding, jadi udah masuk. Tapi si user baru ini belum memiliki hak akses apapun. Jadi kalau dia mau membuat ataupun menghapus ataupun mengupdate itu nggak bisa. Nah, kita harus buat dulu ataupun tambahkan dulu hak aksesnya. Kalau saya, cara gampangnya untuk saat ini kita langsung berikan semuanya saja, yaitu dengan perintah grant all privileges on tanda bintang titik bintang tuh nama usernya siapa. Usernya adalah Ampera Coding kan. Kemudian kita kasih add kutip localhost kutip titik koma. Oke, kita enter. Nah, dia udah selesai. Kemudian flash privileges untuk memastikan bahwa memang sudah dimasukkan hak aksesnya ke dalam Ampera Coding tadi. Kita enter kan. Oke, sebentar, ini apa? Oh, ini perintahnya kurang nih. Privileges, enter. Oke, query oke, nggak ada masalah. Nah, kita kan tadi udah menginstal dari awal PHP-nya, Apache, kemudian MySQL-nya. Nah, kita bisa menambahkan untuk instalasi database manager seperti PHPMyAdmin ataupun HDSQL dan dbeaver. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya sudah menginstal HDSQL dan dbeaver ya, tapi saya akan coba untuk install PHPMyAdmin-nya juga. Kita keluar dulu dengan perintah exit dari si MySQL-nya. Masukkan perintah di sini clear dulu supaya lebih bersih. Kita masukkan perintah sudo apt install phpMyAdmin. Enter. Enter lagi. Nah, dia mau proses sambil menunggu instalasi. Kita buka ya di sini localhost. Enter. Nah, kalau dia udah tampil seperti ini bahwa si Apache-nya udah berhasil kita install, dan juga kalau kita lihat di bagian file system ataupun di root, masuk ke dalam folder var www ataupun w3 kali seperti ini HTML. Nah, ini udah menandakan sudah ada ya untuk si Apache-nya, dimana kita nanti menyimpan file project dalam folder HTML-nya. Nantinya kita akan simpan di sini, bukan di luarnya ya. Walaupun nanti mungkin bisa teman-teman modifikasi sendiri, tapi saya akan install di dalam folder HTML-nya. Nah, folder HTML ini sendiri kita tidak bisa langsung mengubah ataupun menghapus, menambahkan secara langsung, karena kita perlu ganti dulu permissionnya. Nah, kalau saya pribadi, saya biasanya ubah chmod dengan perintah 777 kali supaya kita bisa melakukan proses penambahan, ubah ataupun hapus. Kita coba balik dulu ya ke sini tadi. Nah, ini udah lanjut dianya ke instalasi PHPMyAdmin. Kalau dia muncul seperti ini, tinggal dikasih spasi saja sehingga dia ada bintang ya ke Apache 2-nya. Langsung saja tekan tombol enter. Dia lanjut lagi proses instalasinya. Ini tinggal ditunggu sebentar. Kalau dia muncul configure database for PHPMyAdmin with dbconfig command seperti ini langsung tekan enter saja. Nah, di sini diberikan perintah kepada kita untuk membuat password kepada user PHPMyAdmin-nya. Nah, kita bisa isikan saja di sini PHPMyAdmin sama dengan nama PHPMyAdmin-nya, enter kan. Masukkan lagi PHPMyAdmin, enter. Dia lanjut proses instalasi dan hampir selesai. Oke, kita lihat. Nah, ini udah selesai ya. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, kita masukkan perintah URL-nya PHPMyAdmin. Nah, dia udah tampil masuk nih. Cuma kan di sini kita tadi punya dua user kan. Sebentar, ini saya tunjukkan. Set. Kita masukkan di sini user pertama itu adalah tadi Ampera Coding, passwordnya adalah acoding.
sedangkan satunya lagi adalah phpMyAdmin dan passwordnya adalah phpMyAdmin ya. Nah, kita coba dulu ya, kita lihat yang Ampere Coding. Ini Ampere Coding, ini kita copy, paste, go. Nah, ini udah masuk ya ke dalam, ini saya perbesar sedikit, database, ke phpMyAdmin yang si usernya itu adalah Ampere Coding. Di sini kita bisa langsung membuat database, menghapus dan seterusnya karena kita sudah berikan hak akses di awal. Nah, jadi ya beginilah tampilan dari kalau misalkan si usernya itu udah bisa mengelola ataupun memiliki privilege yang secara total. Kita akan coba keluar, kemudian masukkan untuk yang user yang kedua ya, yaitu phpMyAdmin, yang dimana dia ini belum memiliki hak akses apapun. Nah, ini kita no thanks di database, dia nggak ada bisa untuk mengolah, menambahkan ataupun mengubah, mungkin dia cuma untuk bisa melihatnya saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaan user dari si Ampere Coding dan phpMyAdmin. Jadi kalau saya klik sini untuk keluar, jadi tinggal dimasukkan saja kalau untuk masuk sebagai user yang telah kita buat. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba untuk melihat ataupun memastikan versi PHP yang telah kita install. Nah, kita bisa memasukkan perintah di command line di terminal, yaitu dengan php-minv. Nah, ini udah tampil ya versi 743. Kemudian kalau kita ingin melihat versi MySQL minv, MySQL minv. Oke, akses denied. Oke, ini abaikan saja. Kemudian kita masuk untuk tahapan selanjutnya, itu adalah Apache 2 minv. Nah, dia udah terinstall ya. Apache-nya itu adalah versi 2441 yang telah terinstall di sistem OS Linux Mint 20 di komputer saya ini. Nah, untuk pengecekan yang benar, perintahnya itu adalah mysqld -version, enter. Nah, dia udah tampil nih. Nah, versi MySQL kita adalah versi yang 8.021 ya. Oke, jadi kurang lebih ini untuk proses pengecekan dari versi PHP, kemudian MySQL dan Apache yang telah kita install dari awal sampai saat ini. Nah, kita akan coba untuk testing untuk versi PHP-nya ya. Jadi saya duplicate saja di bagian folder HTML, saya buat file baru. Nah, ini belum saya ganti permissionnya. Kita ganti dulu, buka terminal, masukkan perintah sudo chmod 777 HTML. Oke. Kemudian kita masuk di sini, buat file baru lagi, namanya adalah info.php, isinya untuk menampilkan versi PHP saja, yaitu php info seperti ini. Jadi seperti ini perintahnya ya kalau untuk menampilkan versi PHP saat ini. Kita simpan, kemudian di bagian sini kita akses URL-nya adalah info.php. Nah, ini udah tampil ya. Versi PHP-nya adalah 743. Kalau kita ingin melihat detail tinggal dibaca saja. Kalau kita ingin melihat modul ataupun extension yang sudah kita install, itu ada di bagian loaded modul sini ya. Jadi ini semua adalah modul yang sudah kita install. Kalaupun misalkan belum ada, ya tinggal nanti diinstal manual saja. Kemudian sedikit tambahan, kita akan coba untuk menginstal Composer ya. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat project menggunakan PHP, ya kemungkinan besar ya akan bermain dengan yang namanya Composer tadi. Jadi kalau kita buat perintahnya itu adalah sudo apt install Composer. Ini saya clearkan saja dulu supaya bersih. Sudo apt install Composer. Oke, tinggal enterkan saja. Ditunggu. Oke, ini udah selesai. Untuk pengecekan versi, masukkan Composer minv. Composer version, version. Version, benar nggak? Mana ini Composer version? Saya agak lupa nih versinya. Composer harusnya minv. V besar. Composer minv. Oke, ini dia. Jadi ini Composer versi 1.10.1. Jadi udah selesai semua ya untuk instalasi dari
PHP, MySQL, Apache, kemudian PHP-MyAdmin, sampai bonus untuk penambahan dari si komposernya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan suatu project baru ya tinggal main di folder HTML ini. Jadi kalau misalnya contohkan lagi nih, saya buat folder baru namanya adalah coba. Di dalamnya ini saya buat folder file baru namanya itu adalah index.php. Saya isikan di sini H1 coba halo dunia H1. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba lihat di sini adalah coba. Nah, dia tampil ya. Jadi ini saja untuk tutorial cara instalasi LAMP ataupun Linux, Apache, MySQL, kemudian PHP di OS Linux Mint versi 20. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.